Ya, haleluya, salam. Luar biasa kita harus terus mengomentari Iran Israel ini dengan berbagai macam sudut pandang. Tentu saya tidak akan mencampuri bagian politik itu, tetapi saya memasalahkan dan menjelaskan bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap masalah Israel ini. Nah, orang Kristen ya terserah siapa, mendukung siapa, terserah itu. Itu kan hak politik masing-masing. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan kedudukan sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Apakah kita mengutuk ataupun memberkati? Ini guru gembul. Israel, padahal banyak orang yang tidak terima ketika saya menjelaskan keunggulan Israel, dan banyak yang mengira saya itu berpihak pada Israel. Padahal saya hanya menjelaskan fakta. Fakta itu adalah bahwa Israel tuh memiliki keunggulan dibandingkan dengan Iran. Bukan hanya soal teknologi alutsista, yang lebih pentingnya lagi adalah mata-mata. Jaringan intelijen mereka itu masuk ke titik terdalam pemerintahan dan kekuatan militer Iran. Itu saya udah ngobrol langsung dengan 2 profesor Iran. Dan mereka mengatakan yes banget. Mossad itu sudah ada di dalam pemerintahan, dan mereka tuh sering ngegerebek dan sering dapat, tapi tetap jaringannya tuh masih terlalu besar dan terlalu banyak gitu. Nah, jadi masyarakat muslim itu sekarang mereka tuh membenci fakta. Nah, itu ciri dari karakteristik orang-orang yang dikalahkan. Jadi kalau misalkan mereka salah, bukan diperbaiki. Kalau mereka kalah, bukan evaluasi, tapi cepat-cepat menutupi bagaimana caranya agar kekalahan dan kesalahan mereka tuh nggak ketahuan. Makanya mereka reaktif sampai marah-marah. Padahal saya bukan bukan pro Israel, sing demi Allahnya bukan. Cuman saya tuh jelaskan bahwa orang Israel, negara Israel itu lebih kuat. Banyak orang yang tidak terima ketika saya... Iya, gini guru gembul. Memang benar sekali keunggulan bangsa Israel itu daripada bangsa-bangsa Arab dan juga bangsa Iran. Keunggulan Israel nggak bisa lagi dihitung-hitung dalam perlengkapan persenjataan. Israel menang dan unggul di pasukan tempur udara. Dan itu memang sudah sejak lama kekuatan angkatan udaranya itu, Navy-nya itu lebih unggul. Bahkan disejajarkan dengan negara-negara seperti Inggris yang mencaplok zaman itu, yang memenangkan perang dengan Argentina. Menang Inggris karena kekuatan angkatan udaranya. Kelebihan apa, kekuatan apa yang dimiliki Arab kalau begitu? Tidak ada. Arab itu hanya bisa pemakai, pengguna dari teknologi buatan orang yang disebut orang kafir. Semuanya, bahkan sampai bajunya, sampai minyak rambut, nggak ada yang menemukan itu orang Muslim. Semua penemuan itu adalah milik orang yang disebut kafir itu, yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk, yang dikatakan orang kafir itu adalah hewan ternak, hewan yang paling buruk, makhluk paling jelek, asyarrud dawab. Bahkan ulaika hum najasun, najis.
Dan orang-orang yang najis itu yang sekarang lebih maju, baik kehidupan politik, kehidupan keagamaannya, ataupun kehidupan sosial, budaya, lebih tinggi, lebih unggul yang disebut orang kafir itu. Inilah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pernah menurunkan Quran pada abad ke-7 kepada seorang nabi Arab itu. Jadi dia nggak tahu, Allahnya ini nggak tahu bahwa pada tahun 1900-an, abad ke-19 muncul teknologi dan kemajuan-kemajuan itu dari orang-orang yang dikatakan kafir, yang melakukan pembelajaran khusus dan punya universitas ternama di seluruh dunia. Sedangkan universitas Islam hanya mengajarkan ilmu tajwid, ilmu nahwu sorof, ilmu baca Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis. Semua ilmu-ilmu itu tidak ada gunanya. Lebih-lebih lagi universitas muslim yang di negara-negara Islam lebih banyak jurusan agamanya daripada jurusan teknik insinyurnya. Palingnya insinyur apa mereka? Insinyur buat obat kuat. Paling itu. Sungguh malu bangsa muslim ini. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara. Alkitab dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi akan terjadi semua. Wilayah-wilayah termasuk Iran, Arab Saudi sebagian, Mesir, Yordan, itu adalah tanah milik Israel. Tanah perjanjian yang dimiliki oleh orang Israel, yang dirampas oleh kalian muslim itu. Begitu. Sekarang dibilang, Felix Xiao dia bilang bahwa Palestina dijajah. Nah kalau dijajah kenapa bisa bawa senjata, bawa bom, bawa roket, bawa drone, sampai bisa membalas ke Israel? Itu bukan jajahan, bukan terjajah. Kalian adalah pengganas, telur diiris-iris. Seperti Amrozi, Imam Samudra, Rizik, Bahar Smith. Gimana? Jelas sekali, saudara-saudara. Maka keunggulan tetap ada pada orang Yahudi. Tanpa harus repot-repot kita berantem. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.